Disebutkan di dalam kitab ini salah satu di antara ulama-ulama itu seperti Asma'u bin Jariyah. Asma'u bin Jariyah ini adalah seorang tabi'in dari Kufah. Kufah itu Baghdad di Irak. Beliau ini sungguh sangat dermawan. Apa ungkapannya? Ma uhibbu an arudda ahadan an hajatin talabaha minni. Saya tidak pernah menginginkan untuk menolak seseorang apa yang mereka minta kepadaku. Li'annahu, karena sesungguhnya in kana kariman, kalau sesungguhnya orang itu adalah kariman, orang mulia, asunu irdahu, itu berarti saya menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Dan sekiranya orang biasa, maka saya membentengi kemuliaanku. Ada kisah disebutkan dalam kitab ini, pada masa itu para ahli sufi itu difitnah oleh kelompok-kelompok tertentu. Difitnah. Sampai-sampai ada beberapa ulama-ulama sufi kita itu mati terbunuh, mati diracun karena fitnah dari penguasa. Nah, dikisahkan di sini ada salah seorang sufi ini yang ditangkap oleh mereka, orang yang tukang fitnah itu, termasuk diantaranya adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi, As-Siham, War-Rikam, Wan-Nuri, semua ini adalah ulama-ulama sufi yang ditangkap. Ya. Imam Junaid tidak jadi ditangkap pada saat itu karena mampu memperlihatkan keulamaannya dari segi fikih. Nah, ketiga orang ini, yakni As-Siham, War-Rikam, An-Nuri, tidak menampakkan ulamanya sebagai ulama fikih, sekalipun mereka ini adalah ulama fikih. Maka mereka ditangkap dan mau dieksekusi. Akhirnya salah satu di antara yang tiga orang ini yang mau dieksekusi langsung pergi menghadap kepada Al-Gojo. Dibilang, bisakah saya duluan? Al-Gojonya heran Al-Gojonya ini. Dia bilang, tahukah kamu, kau didatangkan di tempat ini, kau mau dipotong? Bilang, saya tahu. Kenapa kau bergegas untuk kau yang mau duluan? Bilang, daripada saya lama-lama tidak bertemu dengan Tuhanku. Akhirnya si Al-Gojo ini mengurungkan niatnya untuk memenggal. Tidak jadi saya potong itu An-Nuri. Kenapa? Ada bahasanya begini, mau sekali bertemu dengan Tuhannya. Ya. Akhirnya si hakim ini pergi menghadap ke Al-Qadinya. Bagaimana pandanganmu ini? Dan tanya dulu menyangkut masalah ilmu fikih. Semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu fikih dijawab tuntas. Karena memang ulama cuma dia sembunyikan. Semua pertanyaan dijawab dengan sempurna.
Maka berkatalah si hakim ini, kalau begitu jangan dulu dieksekusi, kita menghadap dulu ke khalifah. Pergilah menghadap kepada khalifah bahwa ada persoalan seperti begini. Ini ulama sufi tapi sungguh hebat dalam ilmu fikih. Kalau orang seperti ini, si hakim berkata kepada khalifah, kalau orang seperti ini difitnah sebagai orang yang bukan Islam, melanggar aturan Islam, masih adakah yang Islam selain daripada mereka? Akhirnya tidak jadi dieksekusi. Tidak jadi dieksekusi karena pernyataannya itu. Nah, disinilah kita lihat bagaimana sikapnya orang sufi itu menghadapi kenyataan kehidupan. Adakah yang salah di antara yang kita baca ini? Kalau tidak ada yang salah, loh kenapa mesti disalah-salahkan orang tasawuf? Jangan-jangan kita belum mampu sampai kepada apa yang dicapai oleh mereka, kita salahkan mereka. Itu yang menjadi masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.